Halo, balik lagi Ibnoi. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Gimana nih kabar kalian? Pasti baik-baik aja kan? Oke Ibnoi, balik lagi nih. Kemarin kan gue sempet ngebahas tentang rutinitas yang bisa dibilang monoton ya. Monoton lah ibaratnya. Begini, begitu, itu aja gitu. Nah, kalau untuk hari ini gue mau ngebahas tuh temen gue sendiri. Kenapa temen gue sendiri? Karena apa ya, dia tuh suka nyuri-nyuri waktu ya kan, sering berjalannya waktu di pabrik kan. Gue punya temen ya. Gue punya temen walaupun gak deket-deket banget, tapi gue punya temen. Eh, Kadang kita ngobrol, sharing cerita. Nah, di satu momen nih gue kayak merhatiin ini anak kayak kalau ke belakang izin ke toilet ya, pokoknya dia izinnya ke belakang lah ya, asumsi gue ke toilet. Kalau ke belakang gue ngerasa nih anak kok lama ya. Gue bilang, kok lama, tapi ya udahlah ya gitu. Gue nggak ngomong ke leader gue, nggak. Gue cuman asumsi sendiri. Terus sampai akhirnya gue tanya lah gitu, gue tanya. Nah, lucu jawabannya, tapi ya begitulah gitu ya. Nanti gue akan bahas di video ini. Nah, Ibnu, gimana nih kalian kabarnya? Ngomong-ngomong, kalau misalkan kalian punya cerita apa, kalian punya sharing apa, atau kalian punya sudut pandang apa yang mau kita bahas, bahas aja Ibnu. Oke, bahas di kolom komentar, atau lu bisa ke TikTok gua, lu DM gue juga bisa, nggak jadi masalah kok intinya. Jadi kita bisa sharing, sharing cerita, tukar cerita. Mungkin lu punya cerita apa gitu kan, jadi gue tahu gitu. Kadang gue juga suka lah ngedenger cerita untuk ngulik buat jadi apa ya, tema pembahasan gitu. Nah, di sini gue tuh pengen ngebahas temen gue yang tadi gue bilang. Dia udah hampir 3 tahun apa, jalan 3 tahun apa udah 3 tahun, berarti jalan 4 tahun, gue lupa. Dia tuh selalu di satu momen kan, ya sering berjalannya waktu kan pasti tahu ya lah ya. Nah, terus gue merhatiin dia. Jadi gue lagi kerja di pabrik gitu kan. Pak, saya ke belakang dulu ya. Oh iya. Sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Setiap dia izin ke belakang, iya, gue merhatiin kalau setiap dia izin, pak izin ya. Gue tuh berpikir kayak, kok anak ini lama gitu ya. Palingan ya, memang kalau di pabrik kebetulan toilet yang dekat ruangan gue atau tempat produksi gue itu lagi direnov, karena entah bocor entah rembes lah, gue nggak tahu, itu lagi direnov. Singkat ceritanya, jalan ke toilet yang di gedung sebelah itu agak jauh. Dibilang jauh banget enggak, tapi agak jauh, emang agak jauh. Otomatis mau nggak mau kan lebih makan waktu, lebih menyita waktu ya kan. Dah, kalau gue pernah waktu ke toilet, palingan PP itu paling lama sekitar 10-15 menit. Paling lama kalau lu emang cuman kencing gitu ya. Kalau buang air kan ya tergantung gitu kan, kadang ada yang cepet, ada yang lama. Nah, ini tuh gue ngerasa kalau modenya mode ya. Kalau gue hitung-hitung itu, kalau gue jalan kaki ke gedung sebelah dan ke toilet, itu kisaran sekitar 10 menitan sampai 15 menit lah paling lama. Nah, kalau ini anak tuh hampir 30 menit gitu. Hampir 30 menit.
Nah gue kan merhatiin ya, maksudnya ini senior gue ngapain dah lama banget gitu, kok uh, ke belakang bisa selama ini ngapain gitu. Gue sempet mikir gitu, sampai akhirnya ngobrol lah ya kan. Belum lama ini gue ungkapin, gue tanyain gitu, ngobrol. Iya anjir, ternyata dia itu di WC atau di toilet itu apa ya, dia nih orangnya lebih introvert parah dibandingin gue. Jadi cuman ngangguk iya, disuruh iya, jalan iya gitu. Kalau gue kan kadang suka masih enggak gitu, mungkin di depan iya, di belakang enggak gitu. Kalau dia mah enggak. Kalau gue kan kayak misalkan gini, gimana yang bedainnya, contoh kita lagi ngomong atau kita lagi ngobrol, terus ada yang apa, ngasih saran gitu ya misalkan, atau gimana lah pokoknya, kamu mau nggak gitu. Nah gue udah nyerna dari pertanyaan, kalau mau atau mau nggak. Kalau jawabannya pertanyaannya pilihannya kayak gitu, gue dengerin isinya dulu, sekiranya di gue bermanfaat apa enggak. Misal kayak misalkan, mau nggak beliin makan, nanti gue beliin deh makanan buat lo, misalkan kayak gitu ya contohnya. Ya sedangkan di sisi lain atau di gue pribadi, gue bawa bekal, gue orangnya seneng masak, atau misalkan gue udah punya warung langganan, jadi males ke tempat yang lain, misalkan kayak gitu pertimbangan. Kalau gue udah punya opsi kayak gitu, maka opsi yang paling kemungkinan bakal gue ambil itu adalah gue enggak gitu. Walaupun di depan, oh iya pak nanti coba, oh iya mas nanti coba, oh iya nanti coba, jawabannya kayak gitu. Karena ya gue mengasumsikan nih, misalkan gue bawa bekal gitu ya, ya udah gue bawa bekal, udah ada nasi, mau makan ya tinggal makan doang gitu kalau gue. Nah kalau dia itu enggak, mau tolongin beli makan enggak misalkan, nanti gue beliin deh satu buat lo ya. Nah dia tuh cenderung jalan, dia orangnya pendiam. Gue ngobrol sama dia itu karena gue ngerasa kayak sedikit cara dia itu mirip dengan gue yang notabene introvert gitu, pendiam, maunya diajak mulai duluan, terus juga kalau ngobrol tuh bawa perasaan. Jadi kayak anjir, kayak gue nih gitu. Makanya gue berani ngomong sama dia. Dan ternyata dia ngasih alasan ke toilet dia lama itu kayak seolah-olah ini pelarian sementara, karena dia bisa dibilang bosen ya. Bosen memang rutinitasnya ya. Sekarang gini, rutinitas yang diulang-ulang kan lu pasti udah lama-lama kan keasah dan lu tahu mekanismenya kayak gimana. Tapi di sisi lain itu lu ngerasa kayak jenuh, kok gini-gini aja ya, misalkan kayak gitu. Nah kalau udah ada kayak gitu ya wajar, gue juga ngalamin hal yang sama. Cuman gue karena me time-nya kalau diproduksi atau di pabrik itu nggak bisa gue ngelanjut buat me time, maka gue harus cepet-cepet nyelesain, otomatis harus cepet-cepet kerja terus pulang. Biar apa? Biar gue bisa me time gitu loh. Nah kalau dia tuh enggak, kalau dia tuh kasih gue waktu buat me time biar gue tuh nggak stres. Nah itu dia kayak gitu. Makanya gue agak kaget sebenarnya lah. Lu nyuri waktu dong kalau kayak gitu ya. Nyuri waktu kan di Indonesia udah hal yang apa ya, bukan yang lumrah ya, tapi lebih ke udah banyak yang ngelakuin gitu kan. Padahal pulang kerja masih 1 jam lagi, tapi
1 jam terakhir, Pak ke toilet, ini toilet, misalkan kayak gitu kan. Nah kalau dia mah enggak, dia mah ke toiletnya di awal buat naikin moodnya dia. Ya balik lagi sih ya, setiap orang, setiap insan punya caranya masing-masing untuk dia bisa me time. Dia bisa me time. Nah dia tuh kayak gitu, kayak di tengah-tengah produksi nih, misalkan aduh dia moodnya dia udah bete atau udah gimana gitu, pasti dia langsung izin ke toilet, terus main HP ke di WC, atau scroll medsos gitu kan, buat nyari inspirasi atau apa. Nah dia tuh orangnya kayak gitu, kayak HP-nya tuh jadi sebuah pelarian untuk refreshing. Jadi kayak di tengah-tengah rutinitas yang mungkin bosen, padat, nah dia ke toilet tuh buat menenangkan sambil scroll media sosial gitu kan. Ya menurut gue sih ya bagus juga, karena macam-macam orang punya macam-macam cara. Mungkin cara ini efektif di lu, tapi belum tentu cara ini efektif di gua. Begitupun sebaliknya, mungkin cara ini efektif di gua, tapi belum tentu di orang lain gitu kan. Macam-macam. Makanya gue kadang, oh itu mas alasan lu. Iya anjir, gua kalau udah lagi nggak mood atau apa, kayaknya nggak deh, gue nggak bisa, gue butuh diem dulu, butuh nge-scroll, butuh cari apa buat do something apa, kata dia gitu. Ya lucu-lucu lah pokoknya orang. Salah satu cara yang dipakai untuk merefresh gitu ya, ya macam-macam ya, seperti yang gue bilang lah, nggak bisa disamain. Makanya buat Hypnois yang juga merasa seperti itu, ya kalian manfaatin waktu aja, karena kan posisinya itu yang paling tahu dan yang paling ngerti adalah diri kita sendiri. Udah mau istirahat nih, udah mau apa nih misalkan, ya udah gitu kan, otomatis ya lu mau nggak mau nyuri waktu untuk naikin mood lagi, nyuri waktu untuk biar lo refresh lagi, dan akhirnya lo kerja atau melakukan kegiatan pun enak. Itu yang bikin akhirnya gue ketawa. Makanya ya seneng aja gitu gue setiap orang setelah ngobrol seperti ini gitu ya, seenggaknya gue mendapatkan sebuah sudut pandang baru. Oh ternyata orang lain seperti ini, oh ternyata orang lain seperti ini. Kadang lucu, seru, kadang juga udah gitu. Cuman ya udah, namanya orang caranya beda-beda gitu kan. Gitu Hypnois. Nah kalau kalian mungkin gimana nih? Kalau kalian punya caranya seperti apa nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Karena gue juga kadang pengen tahu gitu. Jadi biar kita bisa bertukar cerita. Oke Hypnois, mungkin itu aja untuk hari ini, karena gue di sela-sela istirahat ya, jadi gue manfaatin waktu sebisa mungkin gue buat nge-podcast atau nge-record gitu. Selamat beraktivitas Hypnois, bye bye.